banget betul, termasuk kalau kita punya bangunan, gampangannya mau rumah, ruko, mau martisi dan sebagainya, nambahin kamar mandi, ya kan? Mungkin saking senengnya itu pengen beramal, punya rumah di depan dibikin kamar mandi, ya. Siapa tahu kalau ada yang mau toilet di situ lah. Ya, kalau dulu kan nggak cukup ya, kalau dulu kan kendil dikasih air, itu pahalanya udah banyak ya gitu. Apalagi toilet lebih banyak lagi pahalanya kan. Tapi nambah seperti itu belum tentu kemudian nambah nilai, karena bagi umum bisa jadi itu mengganggu, malah harus mengeluarkan bisa jadi pengurang, karena bagi secara umum itu mengganggu dengan harus dihilangkan, maka kosnya nanti malah turun dengan biaya untuk membongkar barang itu. Jadi prinsip keseimbangan. Penggunaan tetap satu properti untuk penggunaan tertentu selalu dilihat penggunaan secara terus menerus dan tetap. Contoh masih untuk keperluan khususnya. Contoh kapal nanti, ya penggunaan jangan sampai kapal jadikan rumah makan, ya kan? Rumah makan apung. Padahal kapal feri harganya 100 miliar jadikan rumah makan apung. Ya itu sudah nggak mengikuti konsistensi use ya. Externality mengaruh pada pengaruh yang datang dari apakah berbentuk negatif. Jadi contoh misalkan kalau kita bicara properti externalities ini yang paling enak dijadikan contoh ini apa ya? Oh ya, gampang misalkan untuk gedung pertemuan ya, gedung pertemuan dalam kondisi-kondisi tertentu ketika ada perubahan atau persaingan di lingkungan itu. Contoh gedung pertemuan makin lama makin banyak. Hotel juga bikin gedung pertemuan. Terus kemudian perkantoran bahkan sekarang banyak digagas untuk pertemuan. Sehingga satu gedung yang sudah dibangun untuk pertemuan itu mengalami pengaruh negatif dari dibangunnya gedung hotel-hotel yang ini. Kenapa? Karena hotel-hotel lain itu menyediakan bukan hanya tempat pertemuan yang mungkin lebih elegan, lebih praktis, lebih elit. Nah, kan gitu ya. Dibanding gedung pertemuan yang ada sekarang ini. Nah, faktor-faktor eksternal itu mempengaruhi keberadaan gedung. Kebutuhan atas gedung pertemuan yang konvensional seperti yang dulu untuk kawinan dengan jumlah besar sampai 1.000 sampai muat 10.000 dan sebagainya mungkin akan berkurang dibanding dengan dulu. Karena mungkin orang sekarang lebih suka dengan acara-acara yang simple. Anak-anak muda sekarang kan menikah undangan 500, 200, 300 cukup di hotel, namanya mewah, ya gitu kan. Kelasnya hotel, makanannya udah siap dan sebagainya. Nah ini faktor eksternal yang pengaruhi. Kemudian kontribusi, baik tanah maupun bangunan biasanya memberikan kontribusi pada totalnya dari properti. Contoh bangunan komersial yang sudah tua di atas tanah komersial, boleh dikatakan bahwa nilai tanah di sini memberikan kontribusi terhadap seluruh nilai properti. Jadi ya, ini kan contohnya sudah jelas. Contoh tadi kalau kita punya ruko, toko di bangunan lama, contoh kalau di Surabaya di Tunjungan gitu ya, di Tunjungan itu kan nggak boleh dirubah, itu tanah sudah merupakan tanah cagar budaya, sudah nggak bisa prinsip HBU karena sudah dikunci dengan cagar budaya. Maka ketika tanah itu orang mulai ke tanah di situ, bangunan di atasnya sudah nggak boleh dirubah lagi, satu lantai, bangunannya harus tetap tampak mukanya, cuman dalamnya silahkan kalau mau dirubah di dalamnya. Nah, ini kontribusinya yang terbesar itu bukan dari bangunannya, nilai dari properti itu ada dari harga tanah di Tunjungan yang semakin lama makin mahal. Nah, itu prinsip kontribusi. Bisa juga sebaliknya, daerah-daerah tertentu tanahnya sebenarnya biasa, masih murah, cuman bangunannya bagus. Ruko atau bangunan 3 lantai yang kemudian bisa dijadikan toko. Nah, kalau bicara satu satuan, harga tanah masih cukup murah, misalkan masih cukup 1 juta per meter, tapi bangunannya sudah sekitar 3-4 juta per meter. Nah, akhirnya secara keseluruhan nilai atas properti itu tersumbang paling banyak dari bangunan. Saya kira itu dulu untuk konsep-konsep penilaian. Kita besok bicara tentang pendekatan data pasar sama pendekatan biaya ya. Nah, nanti kita bicara langsung di teori-teori. Tapi kalau sekarang
mau diskusi ya monggo, tidak ada masalah. Monggo silakan bertanya, ingin ditanyakan di sini tidak apa-apa, silakan. Ya, gantian. Ada sih saya, ada 2 ini. Oke. Misiano, Mas Agus dulu. Halo, Kang Mas sehat? Alhamdulillah. Sehat. Mbak Yu rada ngantuk Mbak Yu. Ngantukan kowe. Seperti orang ngiler. Ini Pak Yusuf. Oke, monggo. Sebenarnya kemarin itu kita juga punya kasus nih. Kasus. Saya bicara kasus saja langsung Mas. Oke, monggo. Problem kita itu pada appraisal itu kemarin kita mencoba melelang salah satu barang, salah satu tanah dan bangunan. Kebetulan posisi di pusat kota. Tetapi itu tadi memang rumahnya itu standaritasnya itu ya hanya jalan keranda gitu tadi. Tetapi memang nilai appraisal di situ itu memang agak mahal memang. Nah, kita lelang 3 tahun yang lalu dan sudah ada pembeli, tetapi konsep sampai kepada pengadilan dan lain sebagainya, kita dituntut dan lain sebagainya itu. Nah, yang jadi masalah itu justru di appraisalnya gitu. Karena apa? Nilainya itu nggak sampai 300 juta sehingga kita menggunakan appraisal internal kita gitu. Itu yang pertama. Kita nggak pakai appraisal independen itu tadi. Ya nggak pakai internal itu. Ya, oleh karenanya kita cukup punya kendala di situ. Apakah memang betul ada standaritas di situ? Salah satunya yang saya tunggu itu nanti adalah worksheet-nya itu. Worksheet. Jadi ada standaritas yang sebenarnya ketika kita memang orang internal organisasi ini mau mengapresiasi. Itu yang pertama pertanyaan saya, sehingga jangan sampai kita itu keseret ke ranah hukum tadi. Kita bicaranya masalah ranah hukum, kita keseret juga ranah hukum itu. Jadi padahal kita sudah kalau tadi disampaikan kita mencoba nilai dari wilayah kampung sebelah, kita coba nilai gang sebelah, itu kita sudah memang karena kita belum ada standaritas itu tadi, kemudian ada permasalahan itu sehingga kita pengen tahu sebenarnya standarnya itu seperti apa, atau worksheet yang digunakan kalau kita itu sebatas internal di organisatoris kita itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua yaitu terkait dengan itu tadi. Kadang di suatu tempat itu harganya memang unik itu tadi ya. Saya oh iya ya unik. Saya 2 tahun yang lalu itu tugas di wilayah Pekalongan, Pak Yusuf. Ya, Pekalongan, Batang. Ya. Kemudian saya ke Banjarnegara. Ya. Kemudian saya coba ke wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang lain. Tapi di wilayah Barat itu ada tingkat begini, Pak. Jadi misalkan di Wonosobo ini cukup mahal tanah. Harga per meter secara nilai pasar di sini ya, menurut appraisal itu di angka per meter 5 sampai 8 juta. Ketika kita melihat dari data yang real dari kecamatan ataupun dari kabupaten, itu harga paling di angka 2 sampai dengan 3 juta. Artinya ini harganya kan cukup jauh kalau kita melihat. Nah, ketika kita mengambil data yang dari kecamatan atau pihak desa atau pihak kabupaten, itu kadang kita salah. Karena nilai di pasar yang ada hari ini itu adalah 8 juta per meter. Nah,
Ini komparasinya bagaimana sebenarnya ini saya butuh secara praktek ini butuh sekali hal yang bisa membuat analisanya ini kita itu seimbang begitu. Itu dulu Pak Yusuf. Ya. Oke. Ya, halo Pak. Mungkin karena ini sama pertanyaan Didik sih. Ini sebenarnya tadi juga sama sebenarnya. Jadi tadi disampaikan kan ada beberapa variabel ya Pak. Kita melakukan suatu appraisal penilaian gitu. Namun kembali lagi kan saya harus sadar diri gitu ya. Maksudnya SDM yang ada di kami tentunya tidak memiliki kemampuan yang seperti itu gitu ya, sekompleks itu kalau dalam mencari suatu informasi atas beberapa variabel yang tadi disampaikan Bapak gitu. Jadi mungkin gambaran aja sih Pak, ada nggak sih variabel pokoknya minimal nih yang harus kami kuasai atau mungkin yang harus kami gali gitu, sehingga dengan variabel pokok atau utama itu akhirnya kita bisa memperoleh satu nilai pasar yang ya minimal mendekati lah dan minimal cukup aman bagi kami gitu. Terus kemudian yang kedua nih Pak, dan terstandar ya. Yang standar yang minimal kita taruh di dalam form analisa kami itu minimal apa aja sih gitu. Terus kemudian yang kedua nih Pak, balik lagi ke kasus nih, kayak yang nggak tahu deh, kita kayaknya tadi nggak saling telepon tapi kok hampir sama ya gitu. Jadi intinya gini Pak, kami hampir 2 tahun tahun 2018 kami itu mengajukan lelang eksekusi ke KPKNL. Ya. Nah kebetulan anggota kami ini dia memiliki gelar yang cukup banyak nih di belakang namanya. Jadi dia udah profesor, dokter, tapi alhamdulillahnya dia nggak tahu kenapa nih memiliki karakter yang kurang pas nih. Plafon pinjamannya juga cukup tinggi waktu itu. Nah, dengan plafon yang cukup tinggi, akhirnya dari KPKNL memang appraisalnya harus dari appraisal independen gitu. Jadi kami harus melalui KJPP nih untuk bisa memperoleh taksasi atas nilai agunan tersebut. Nah, dari situ ternyata si KJPP ini saat ini kami mengalami kendala karena dari pihak KJPP menyampaikan bahwa ini harus ada tanda tangan dari pihak debitur atau dari pihak anggota atas proses appraisal yang kami lakukan. Nah, logikanya dan realitanya yang namanya orang sudah berkasus dan apalagi dalam satu proses yang seperti itu pasti dia nggak akan mempermudah proses itu kan Pak, sehingga akhirnya si anggota itu nggak mau tanda tangan gitu. Nah, dengan tidak adanya tanda tangan itu sehingga prosesnya di KJPP menjadi terhambat. Nah, dari satu sisi saya yang nggak paham hukum nih, saya berpikirnya bahwa saat itu sudah ada pengalihan hak tanggungan gitu. Hak yang menurut saya bahwa haknya ini sudah diserahkan ke koperasi gitu. Apakah memang harus seperti itu dari pihak KJPP untuk minta tanda tangan si anggota itu, ataukah mungkin ada satu alternatif lain gitu. Nah, dari KJPP mentok, kami nggak berani nih kalau tidak ada tanda tangan dari anggota. Saya akhirnya berpikirnya agak cukup negatif. Apakah karena titel embel-embel yang segitu banyaknya itu, yang profesor doktor sampai dengan di belakang ada MH dan lain-lain, itukah yang menyebabkan KJPP ini tidak menindaklanjuti? Karena saya pikir kayaknya kok ini terlalu menyulitkan dan kapan selesainya ini proses gitu Pak. Jadi ini mohon ada gambaran minimal dari Pak Yusuf, sekaligus juga kami mohon sarannya nih kira-kira seperti apa supaya nanti kami bisa melanjutkan ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya itu memang praktis ya. Jadi baik satu-satu nih. Kasus lelang dulu deh, ini yang paling ini sih ada. Kasus lelang ini di Jawa Timur sudah mengantarkan seorang penilai publik untuk masuk penjara. Kaget kan? Loh, ya serius. Jadi betul, jadi case-nya itu lelang. Memang inilah yang sekarang itu sehingga banyak KJPP yang tidak mau melaksanakan penugasan untuk lelang. Itu salah satu. Akhirnya MAPI menurunkan namanya SPI 366 untuk lelang, dan orang KJPP yang melaksanakan lelang itu yang sudah harus pernah mengikuti pendidikan untuk lelang. Ya. Jadi itu syarat dari segi pendidikan. Kemudian SPI-nya SPI 366, di situ di SPI 366 diatur berbagai hal tentang lelang, termasuk exposure draft-nya berapa lama, terus
ini sudah menjadi hal yang menyentuh ranah hukum. Jadi kalau bicara lelang ini sudah ada dua kepentingan, ya, pihak kreditur dan pihak debitur sudah saling mengeklaim kebenaran masing-masing pihak. Nah, keberadaan penilai independen itu sangat diperlukan. Jadi seperti ke KPKNL itu memang untuk level-level tertentu pasti minta untuk dari independent appraisal. Nah, yang jadi persoalan salah satu titik lemah dari adanya ini lelang ini adalah masalah kunjungan ke aset. Artinya begini Pak, ketika penilai independen dari pihak luar itu adalah hukumnya wajib untuk datang melihat properti yang dinilai. Nah, seringkali barang yang dinilai yang mau dilelang itu masih dikuasai secara peruntukan oleh pemiliknya. Jadi misalkan dipakai rumah tinggalnya, masih tinggal di situ. Nah, sementara berita acara yang disampaikan si penilai itu di bawah penilai itu memang harus ditandatangani. Ada beberapa yang mensyaratkan untuk ditandatangani oleh si pemilik aset. Karena pernah kejadian juga, jadi jurisprudensi hukum di Kejaksaan Agung, jadi kasusnya kasus korupsi dari satu bank nasional. Kemudian ada penilainya. Nah, kalau dalam satu kasus hukum itu harap diingat bahwa jaksa itu akan mencari titik masuk yang mana bisa menjerat para pelaku, gitu ya. Jadi ibaratnya seperti ini boleh dibilang apa namanya obat nyamuk ya, muter-muter itu. Nah, titik merahnya itu ada di mana, itu bisa di mana saja, bisa di profesi apa saja. Nah, dan kasusnya itu waktu itu yang bisa masuk di penilai, dan penilainya bersalah karena apa? Karena masuk ke properti tanpa izin. Itu menjadi jurisprudensi hukum. Gitu. Nah, sekarang gini, dalam kasus lain, Anda masuk ke properti yang dimiliki orang, Anda mengecek dan tanpa izin, Anda sudah masuk ke hukum pidana yang lain, itu bukan dilelangnya sendiri kan. Nah, persoalannya kan ada. Jadi bukan masalah ya, nilainya enggak. Nilai itu relatif. Anda bisa ngitung banyak, bisa gampang kok. Aturan-aturan gampang. Tapi aturan-aturan yang menyertai yang hukum ke sana itu yang cukup kompleks. Gitu ya. Karena itu kalau kami di MAPI itu dibekali dengan SPI 366, nanti bisa lah kita share. Coba nanti saya cek itu di kantor Taman Hari ada nih. Tapi exposure draftnya ada di itu ada di internet itu. Tapi kalau ini bisa beli di kantor MAPI bisa sebenarnya. Saya tuh punya tapi kadang dipinjam jadi hilang juga. Kalau dipinjam itu repot ini. Tipis sih sebenarnya. Tapi itu ada penunjuk dari sebagai penilai independen itu ketika melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan lelang itu ada aturan-aturan persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Itu ada, saya nggak apa kalau itu ya. Saya nggak apa kalau karena saya memang nggak pernah. Kalau saya biasanya lelang nggak lelang rumah. Saya biasanya lelang barang bekas, jadi kapal bekas dilelang. Nah itu jadi saya biasanya ngerjakan kayak gitu. PT PAL itu ada kapalnya yang sudah tua-tua, udah nggak dipakai, sudah penghapusan aset dilelang, nah gitu. Jadi biasanya aman sudah clear itu kan. Ya OLX Pak. Nah kalau rumah itu memang itu. Jadi mohon tidak menyepelekan untuk lelang, karena betul-betul untuk lelang ini sekarang bukan hal yang ringan. Bahkan seperti awal tadi saya katakan, sekalipun hak tanggungan sudah ada di pihak bank, belum tentu kita bisa mengeksekusi manakala masih ada sengketa. Itu berkali-kali kejadian dari pihak bank itu jadi, dan mereka nggak bisa mengeksekusi itu. Nah, jadi karena masih ada sengketa hukum lain yang kebetulan ditangani oleh kejaksaan, dan kejaksaan nggak mau ngalah juga. Padahal sudah ada undang-undangnya, tapi mereka masing-masing punya dana, makanya butuh omnibus law. Jangan nolak omnibus law dulu. Berarti ada undang-undang yang menyatukan itu dua kepentingan itu bisa selesai bareng gimana? Lah orang tanggungannya sudah masuk bank, poin nggak butuh ini untuk dieksekusi, untuk menyelesaikan seluruh ini ya. Tapi di sisi lain dia masih terjerat dengan kasus hukum yang lain yang harus diselesaikan dulu. Nah, itu sebenarnya itu ada. Makanya di lelang ini
hati-hati kalau Anda menggunakan internal bank, harus hati-hati betul ketika bicara nanti termasuk pembuktian-pembuktian tentang teknisnya ya. Artinya begini, ketika hanya orang terus kalah main, kalah sisan gak apa-apa ini ya seringkali nanti aneh-aneh, apalagi sekarang pengacara banyak yang pengacara itu ya toh. Nah, Anda bisa berhadapan dengan itu. Kadang-kadang kita sendiri yang nggak mentolo gitu loh ngadepi pengacaranya kayak gitu. Kalau masalah gelar tadi mungkin sebenarnya nggak pengaruh secara profesi, nggak pengaruh. Ya, jadi saya lebih tekankan mungkin di prosedur, memang ikuti prosedur, ada beberapa hal di berita acara dan sebagainya yang memang belum terpenuhi. Jadi sehingga memang membutuhkan tanda tangan dari pihak debitur. Ada beberapa yang membutuhkan seperti itu. Jadi memang ada tapi pastinya nanti coba dilihat di SPI 366 ya, karena aturannya ada di situ. Tapi umumnya si penilai itu karena case yang pernah terjadi, jadi dia mencari titik aman untuk penyelesaian masalah itu, sehingga dia membutuhkan hal semacam itu. Karena dia udah ke lapangan ya Pak ya? Udah ke lapangan, udah masuk ke rumah-rumahnya belum? Sudah. Ya? Jadi dari pihak KJPP udah ke sana, cuman kebetulan pas anggota nggak di tempat. Lalu kami tanyakan prosesnya, ternyata mereka masih belum bisa mengeluarkan hasil appraisal mereka karena masih belum ada tanda tangan dari pihak debitur. Jadi artinya pada saat kunjungan ke sana itulah yang jadi titik di mana si penilai itu merasa ada sesuatu yang kurang karena berkaitan dengan DK ketika dia datang ke properti milik orang lain. Supaya ditanyakan apakah itu menjadi kendala gitu loh. Kalau dugaan saya seperti itu. Ya karena memang ini kan haknya ada di tanggungannya ada di sini ya, di bank ya. Tapi kan secara ini kan juga dia masih punya, kalaupun dia punya uang bayar kan juga masih bisa balik ke dia kan gitu kan. Jadi masih ada opsi buat si yang punya aset itu kan, artinya kan gitu. Kemudian secara de facto-nya kan dia masih tinggal di situ, masih ada di situ dan sebagainya gitu loh. Nah, masuk ke properti orang ini yang salah satu yang jadi titik jurisprudensi juga gitu loh. Dan jawabannya tuh cuman kayak gini sih Pak jawabannya, makanya saya yang agak ini. Saya hanya pengen ini aja sih Bu, sebagai bukti kami bahwa kami sudah pernah ke sini gitu. Saya sudah pernah melakukan penilaian atas itu sehingga saya butuh tanda tangan. Jadi di dalam SPI memang diatur bahwa penilai itu wajib datang ke properti yang dinilai. Nah itu nggak bisa digantikan oleh mungkin pejabat pemerintah desa setempat, mungkin RT RW-nya atau mungkin pemerintah desanya gitu Pak? Nggak bisakah diwakilkan? Saya belum bisa jawab secara persis ya, apakah bisa diwakilkan gitu ya. Karena yang wakili apakah juga berani apa enggak, saya juga nggak ngerti itu. Gitu loh masalahnya itu. Gitu. Jadi seperti memang itu tadi Mbak, karena pernah kejadian. Jadi itu menjadi salah satu jurisprudensi di dalam hukum. Karena itu tadi sekarang menyangkut masalah hukum. Jadi rekan kami itu kena. Di Jakarta itu kasusnya di Medan betul-betul masuk. Terakhir mengajukan PK dari semula 2 tahun jadi 6 tahun malah. Itu. Ya, jadi kan itu betul serius. Jadi hal-hal semacam ini yang titik-titik ini yang sering jadi problem. Jadi kalau nanti masalahnya itu nanti ketika bicara ini berlanjut ke beliaunya itu tadi saking uniknya dengan gelarnya banyak tadi ya pengen main-main temennya atau anaknya atau jadi pengacara bisa ikut dituntut tuntutan baik gini dicari titiknya itu. Nah titiknya itu mana? Itu salah satunya gitu loh. Itu gitu. Nah ini makanya lelang ini memang saya dari awal tadi pernah ceritakan lelang itu lelang karena memang betul-betul ini guys gitu ya. Terus kemudian ada standar tadi SPI 366 coba besok saya mintakan teman-teman yang punya SPI 366 itu tentang lelang, itu diatur di situ tentang tata cara pelaksanaan untuk panduannya ya, standarnya untuk kalau melakukan penilaian untuk lelang seperti apa itu ada di SPI 366. Kemudian kalau tadi bicara, kalau saya memang sarankan ya kalau di perbankan, kalau
bicara di area-area seperti ini memang kalau ngamankan ya dari tanda kutip mengamankan anggota kita itu memang sebaiknya dilakukan oleh independent appraisal daripada oleh internal. Memang sebaiknya begitu. Artinya ada ranah-ranah hukum yang kadang-kadang kita kan banyak yang nggak paham ya hukum. Bahkan di hukum yang tempat kita kerja itu kadang kita juga nggak paham karena kaitannya sangat luas. Di tempat kerja kita boleh jadi kita sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi yang namanya semua pekerjaan lakukan benar pun masih ada lubang, celah-celah di mana hukum itu masih bisa masuk ke area kita. Gitu. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kalau sekarang ini di jaminan. Jadi nggak sama seperti dulu, penjaminan sekarang itu betul-betul sudah menemukan satu hal yang rutin. Di appraisal sendiri sudah sering kita diwanti-wanti untuk berhati-hati betul, karena secara hukum kita sekarang sudah nggak. Jadi kalau dulu waktu awal saja penilai itu ada kata-kata penilai itu nggak kena, hukum itu nggak kena, nggak masuk, nggak ini. Memang itu nggak pernah ada yang masuk gitu loh. Nah sekarang ini beberapa kali kejadian itu, baik untuk pengadaan tanah, pengadaan lahan, ya. Saya sendiri pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Surabaya, pernah untuk pengadaan tanah di Sumeneb, Jawa Timur itu. Jadi kita ada LSM yang mengadu bahwa ada permainan di antara appraisal dengan transaksi jual belinya. Gitu. Kebetulan appraisal dari kantor kami. Nah, saya ikut terlibat dalam itu, kita dipanggil klarifikasi semua. Jadi ya 2 hari ya stres tenang ya. Ini lagi nang kejaksaan, gue adem panas ya. Diperiksa gitu loh. Nah, insya Allah jangan sampai lah. Nah, itu bila jangan sampai kita kenal. Saya selalu berdoa. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan. Mudah-mudahan nggak ada masalah itu ya. Nah, karena tapi ya itu tadi harus siap. Nah, siapnya apa? Ya kita ikuti peraturan regulasi yang ada. Gitu. Terus tadi mengenai tadi kasus yang lelang kemudian standarnya seperti apa? Kalau standar dari SPI 366 ya nanti bisa dilihat di situ. Kemudian kalau penilaiannya itu sebenarnya sama, konsep penilaiannya sama, proses penilaiannya sama. Jadi kita menilai untuk nilang itu sama, cuma nanti ada perbedaan yang namanya nilai likuidasi, nilai jual cepat. Ada nilai pasar, kemudian ada satu lagi nilai likuidasi, nilai jual cepat. Nah, ketika menentukan estimasi nilai likuidasi itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, termasuk exposure draftnya. Ini akan ditawarkan dalam berapa lama, sehingga akan ada pemotongan sekian dari harga pasar. Jadi kalau pasarnya misalkan 1 juta, nah bisa jadi nanti likuidasinya bisa sekitar 600 atau 500 atau 400 tergantung dari konteks pada saat penghitungan untuk likuidasi baik secara teknis maupun non teknis. Jadi makanya ketika bicara penjaminan ini memang konteksnya ya kita selalu berdoa sih yang baik-baik aja, lancar, nambah terus tapi lancar ya, maunya begitu, nambah terus itu wajib, lancar harus, jangan dilunasi dulu Pak, ditambahin aja Bapak lancar, ya gitu ya. Nah, yes. Itu ya masalah lain ya Mbak Apri sama Mas Agus. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mas Agus tadi ya. Ini masalah data tadi ada yang 5,8, 2,3, nyari yang benar yang mana. Appraisal itu selalu berpatokan pada harga pasar. Nah, harga pasar ini tentu saja harus kita cek, kita uji dengan membanding-bandingkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor tadi. Keberadaan, posisi, kemudian supply and demand, ya substitusinya seperti apa di situ dan sebagainya. Itu terlalu dipertimbangkan ke arah sana. Dan kalau informasi dari pemerintahan biasanya kan begini, pemerintahan ini kan datanya kan update-nya agak lama biasanya. Dan ada kepentingan lain, biasanya itu dipakai untuk kepentingan penghitungan untuk pajak. Nah, kepentingan untuk pajak itu pasti berbeda. Ya, kalau pajaknya di harga pasar, ngamuk rakyatnya ngamuk kok. Oh iya toh, dipajaki 8 juta, tanahnya 1000 meter. Sampai jadi diamuk, sesuk gak kepilih dari wali kota mana. Jadi memang ada perhitungan yang dipakai oleh pemerintah, itu istilahnya mass appraisal. Apakah mereka berdasarkan atas hitungan tertentu? Iya, jadi mereka ada metodologi khusus untuk menghitung untuk perpajakan. Jadi
Jadi kalau satu area dia nggak akan pandang bulu, jadi akan dihajar satu area itu sekian juta per meter sekian. Jadi muncul PBB di bagian jenengan kan setiap tahun kan kena PBB itu, karena muncul itu taksiran harga tanahnya berapa, taksiran harga rumahnya berapa. Nah itu biasanya sama. Atau kalau beda gang. Depannya gangnya lebar sama gangnya kecil, biasanya lebih mahal yang gangnya lebar. Nah, itu karena memang sudah diatur, sudah ditoto sama dinas pendapatan, dan mereka menggunakan metodologi namanya mass appraisal massa. Jadi di satu wilayah yang peruntuknya kan sama untuk perumahan itu akan harganya sama. Mau perumahan A, perumahan B, perumahan C harganya akan sama. Nah, cuma nanti akan dibeda-bedakan, mungkin akan kelasnya akan dibedakan. Ini kelas yang untuk perdagangan itu akan sekian. Kelas untuk perumahan sekian. Kemudian kalau depan rumah itu gangnya jalannya lebar sekian, nah, itu ada pengelompokan kecil-kecil. Sekarang lebih didetailkan. Kalau yang lama waktu PBB pertama kali itu pukul rata, mau pinggir jalan mau tengah, puplek pokoknya 300.000. Udah sampai bertahun-tahun nggak ganti-ganti itu 300.000, pokoknya bar PB-nya segitu, gitu kan. Nah sekarang karena adanya otonomi daerah ini kan ya. Jadi daerah kan butuh pendapatan masing-masing. Nah, akhirnya mereka melakukan perhitungan ulang untuk penentuan dasar pajak. Nah, dipakailah mass appraisal tapi sudah menggunakan masing-masing kota. Nah, mereka yang melakukan dari dinas pendapatan biasanya. Orang dari pertanahan, dinas pendapatan mereka punya tim appraisal yang akan menentukan besar itu. Nah, itu dipakai makanya mereka nggak ikutin pasar. Gitu. Kalau pasarnya sekarang berkembang cepat. Ya seperti Wonosobo semakin berkembang, makin banyak mall karena akan semakin tinggi cepat itu. Nah kita sebagai penilai yang mana yang sebagai acuan? Yang diacuan adalah pasar yang ada sekarang. Pada tanggal penilaian, pada tanggal kita inspeksi dulu, minimal tanggal inspeksi kita itu berapa? Kalau kita inspeksi sekarang ya bulan Oktober tanggal 24, eksekusi hari ini. Nah nanti kan tanggal penilaian bisa jadi tanggal penilaian itu mungkin harusnya sebelum kita inspeksi. Jadi tanggal kemarin 20 Oktober. Artinya kan mungkin jaraknya kan cuma 4 hari. Artinya terjadi perubahan antara tanggal 20 Oktober dengan 20 Oktober untuk harga tanah kan nggak akan langsung naik gitu secara logikanya, nalarnya kan gitu. Jadi yang ditawarkan itu penawarannya bahkan mungkin 3 bulan yang lalu masih ditawarkan belum laku. Jadi kita pakai data itu gitu. Pakai data-data yang ada di market sekarang untuk menentukan berapa harga nilai pasar, bukan harga ya, maaf, nilai dari properti itu sekarang. Jadi yang digunakan tetap pasar sekarang dan yang paling update dan juga mencari informasi seoptimal mungkin. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak nyambung punyanya Mbak April tadi, parameter apa dalam menentukan ke data-data itu ya, yang harus diambil seperti apa? Prinsipnya satu, bahwa barang yang dinilai pembanding yang kita gunakan itu berada di tempat yang peruntukannya itu sebanding dulu. Jadi kalau peruntukannya untuk perkantoran, maka cari data di peruntukannya yang sama. Kalau di perumahan ya di perumahan, kalau di komersial ya di komersial. Ya, itu yang pertama dulu. Kode yang kita perhatikan adalah bentuk dari properti itu sendiri. Ya, tampak mukanya, luasan, kemudian elevasinya, tinggi rendah dari jalan seperti apa, kemudian jarak dengan properti kita itu berapa. Semakin jauh semakin harus kita pertimbangkan. Kemudian lebar jalan di depan itu berapa. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan lebar jalan di properti yang kita nilai. Kalau yang kita nilai lebarnya jalannya 24 meter, data kita cuma 8 meter, maka kita perlu penyesuaian lagi. Kalau properti kita tampak mukanya misalkan ukurannya betul-betul persegi sama-sama persegi panjangnya. Yang satunya 15 kali 30, yang satunya 30 kali 15. Tampak mukanya 30, belakangnya 15. Sama satunya lagi, tampak mukanya 15, panjangnya 30. Kalau di arah komersil, mana yang lebih mahal? Kalau di daerah perumahan, mana yang lebih mahal? Itu pengaruh. Kalau daerah komersial, mukanya lebar pasti akan lebih baik. Bisa dipotong-potong jadi toko kan gitu. Tapi kalau di perumahan, kalau mukanya lebar,
biayanya banyak ngecatnya. Mending ke belakang itu. Nah, sama kalau lihat perumahan nggak ada kan, perumahan yang lebar gini nggak sempit, pasti kota panjang ke belakang kan itu. Nah, karena itu ada fungsinya. Rumah pojok pasti berbeda. Jadi kalau kita tanahnya di pojokan, sama yang di ini, ya harus diperhatikan. Hub ini baik itu sebagai data maupun sebagai properti yang kita nilai harus diperhatikan konteks hubnya ini, karena dia punya dua akses kiri kanan, ya. Terus kemudian dua muka, kotaknya seperti apa. Jadi bentuk tanahnya. Ketiga yang paling penting juga adalah legalitas atas tanah itu. SHM, SHGB atau HGU atau jangan-jangan petok masih kalau di Surabaya surat ijo. Nah, surat ijo itu hanya ada di Surabaya, surat ijo. Itu lain dengan SHM, ya. SHGB dengan SHM lain. Nanti ada penyesuaian lagi SHGB SHM itu. Itu sih. Jadi secara fisik sebenarnya itu gampang.